Nilai ini itu untuk fotokatalis range sinar UV ya. Oke ya, itu teorinya ya. Jadi kenapa pakai sinar UV gitu ya, karena dilihat dari band gap-nya ya 3,3 UV ya. Kecuali 2, ya 1,9 sampai 2,7 itu baru bisa pakai visible ya. Oke, ada lagi tidak pertanyaannya? Yang lain cukup? Oke, kalau cukup terima kasih untuk kelompok 5 ya atas sharing ilmunya ya. Kemudian terima kasih, boleh ditutup itunya slide-nya. Silakan. Terima kasih juga kepada yang sudah bertanya ya. Next, lanjutin satu kelompok lagi ya, silakan. Kelompok berikutnya. Izin share screen ya, Bu? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yulian. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah jurnal, dan kelompok kami beranggotakan Muhammad Yopi Anugrah, saya sendiri Lisnawati, kemudian ada Alivia, dan terakhir ada Muhammad Fahris Mubin. Ya, lanjut. Mana suaranya? Yang mana suaranya? Tes. Ya, sudah. Benar. Masuk ke abstrak, limbah methylene blue adalah polutan industri kimia dengan batas kandungan methylene blue active substance MBAS 200 mikrogram per liter. Penelitian ini mensintesis nanopartikel TiO2 menggunakan metode sol gel dan hidrotermal pada suhu kalsinasi 400 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Nanopartikel TiO2 berbentuk kristal anatase dengan kestabilan termal hingga 250 derajat Celcius. Pada aplikasi fotodegradasi methylene blue, kapasitas adsorpsi tertinggi pada 217 mikrogram per gram dan deadsorpsi 81% dicapai pada suhu 600 derajat Celcius. Adsorpsi methylene blue mengikuti model Langmuir dan Freundlich dengan R kuadrat mendekati 1. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Nanopartikel TiO2 ukuran 1 sampai 100 nanometer memiliki sifat unggul seperti semikonduktor, stabilitas termal, dan kemampuan oksidasi yang tinggi. TiO2 efektif digunakan sebagai adsorben dalam pengolahan limbah methylene blue dan polutan organik dari hasil pengolahan industri. Pengolahan methylene blue mencakup metode adsorpsi,
fotodegradasi dan aktivasi fisik atau kimia pada permukaan TiO2. Absorpsi methylene blue oleh TiO2 mengikuti model isotherm Langmuir atau Freilich tergantung pada homogenitas permukaan. Sintesis TiO2 melibatkan pendekatan kimia dan fisika seperti metode sol-gel dan kalsinasi untuk menghasilkan struktur kristal anetase dengan efisiensi tinggi dalam mendegradasi methylene blue. Selanjutnya, masuk ke dalam metodologi penelitian, alat yang digunakan stirer. Alat yang digunakan yaitu magnetic stirrer, seperangkat alat gelas ultrasonic cell disruptor, furnace, oven, box adsorpsi yang dilengkapi lampu Hg 150 watt, Fourier transfer infrared atau FTIR, X-ray diffraction atau XRD, dan differential scanning calorimeter atau DSC. Bahan yang digunakan yaitu titanium tetraisopropoksida atau TTIP, polyvinyl alkohol, etanol, asam asetat, methylene blue, dan aqueous. Next. Masuk ke dalam cara kerja. Pertama, dibuat sintesis nanopartikel TiO2 dengan cara sebanyak 2,4 gram polyvinyl alkohol dilarutkan ke dalam 15 ml aqua di 70 derajat Celcius. Lalu diaduk hingga larut sempurna. Kemudian ditambahkan 15 ml TTIP, 60 ml etanol, dan 6 ml asam asetat. Pengadukan larutan dilakukan selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer, lalu dilanjutkan dengan menggunakan alat ultrasonic cell disruptor selama 1 jam. Selanjutnya, larutan dimasukkan ke dalam teflon tertutup dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 17 jam. Gel yang terbentuk dicuci hingga pH 5 dan dikalsinasi pada suhu 400 dan 600 derajat Celcius. Kemudian dilakukan karakterisasi menggunakan XRD untuk analisis karakteristik fase kristal dan ukuran diameter partikel. Analisis gugus fungsi ikatan TiO2 dilakukan menggunakan FTIR dan analisis sifat thermal menggunakan alat DSC untuk mengidentifikasi suhu transisi gelas, suhu kristalin, dan suhu pelelehan. Kemudian dilanjutkan aplikasi sebagai adsorben methylene blue dengan cara sebanyak 0,1 gram nanopartikel TiO2 dimasukkan ke dalam 50 ml larutan methylene blue pada variasi konsentrasi 20-100 ppm. Proses adsorpsi dilakukan pada waktu optimum 1 jam sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer. Setelah mencapai waktu optimum 1 jam, larutan disaring dan dianalisis. Konsentrasi akhirnya menggunakan spektrofotometri VIVIS pada panjang gelombang 664 nanometer. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Selanjutnya. Nah, pada gambar sebelumnya. Nah, yang pertama ada karakterisasi gugus fungsi menggunakan instrumen FTIR. Nah, pada analisis FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi spektrum ikatan yang terjadi pada gugus fungsi TiO. Nah, pada pada gambar 2 ini menunjukkan peak yang signifikan pada bilangan gelombang sekitar 476 cm pangkat min 1. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Khalaf dan kawan-kawan pada tahun 2018, di mana spektrum TiO ini berada pada bilangan gelombang di sekitar 400 sampai 700 cm pangkat min 1. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dilakukan karakterisasi struktur kristal dan ukuran partikel dan fasanya menggunakan XRD. Nah, analisis karakteristik ini menunjukkan hasil difraksi XRD, intensitas puncak sampel TiO2 600 lebih tajam dibandingkan dengan sampel yang dilakukan kalsinasi pada suhu 400. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siantong
pada tahun 2017. Nah, pemanasan pada suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan kristal yang lebih sempurna. Struktur kristal sampel TiO2 400 dan TiO2 600 memiliki fase anatase dan bentuk tetragonal yang sama. Penentuan ukuran kristal menggunakan persamaan Scherrer dengan mengambil 3 puncak tertinggi yang ada pada spektrum, yaitu pada sudut 2 theta 25,3 derajat, 37,8 derajat, dan 48,1 derajat yang terdapat pada difraktogram XRD yang tertera pada slide. Ukuran kristal sampel TiO2 400 yang didapatkan adalah sebesar 3,15 nanometer dan untuk TiO2 600 adalah sebesar 1,66 nanometer. Selanjutnya, yang ketiga ada dilakukan karakterisasi termal menggunakan instrumen DSC. Karakterisasi termal nanopartikel TiO2 ini diukur pada suhu 25 sampai 250 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan panas yang diserap atau yang dilepas oleh material saat terjadi perubahan fase. Nah, perubahan fase transisi gelas melepaskan panas 0,1 sampai 0,18 joule per gram. Sedangkan pik yang tajam merupakan titik kristal pada suhu 158 derajat Celcius, membutuhkan panas sekitar 33 sampai 38 joule per gram. Nah, pik yang tajam pada titik kristal ini menunjukkan material yang diperoleh memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Di fraktogram DSC ini tidak ada pik titik leburnya, karena menunjukkan bahwa sampel nanopartikel TiO2 ini belum meleleh pada suhu 250 derajat Celcius. Selanjutnya, lalu di sini ada absorpsi fotodegradasi methylene blue. Nah, pada tabel ini menunjukkan data perhitungan daya absorpsi nanopartikel TiO2 terhadap methylene blue. Proses absorpsi isoterm dilakukan untuk menurunkan konsentrasi methylene blue dalam larutan. Metode yang digunakan adalah fotodegradasi dari sinar lampu Hg 150 Watt dalam box tertutup selama 60 menit. Berat absorben TiO2 yang digunakan itu adalah 0,1 gram. Konsentrasi larutan methylene blue adalah 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm. Penentuan konsentrasi awal dan akhir dilakukan menggunakan spektrofotometer UV vis. Next. Lalu pada tabel yang selanjutnya ini digunakan untuk membuat persamaan garis lurus, nilai Lagrange dan konstanta Langmuir dan Freundlich. Untuk menentukan kapasitas absorpsi, sampel TiO2 terlebih dahulu dihitung jumlah absorbat methylene blue yang terjerap per gram absorben. Selanjutnya ditentukan kapasitas absorpsi TiO2 melalui persamaan linear dengan membandingkan isoteram absorpsi Langmuir dan Freundlich. Next. Lalu pada tabel ini menunjukkan parameter uji absorpsi isoterm Langmuir dan Freundlich. Parameter uji absorpsi nanopartikel TiO2 adalah kapasitas absorpsi, nilai Lagrange, dan penentuan tipe absorpsi apakah single layer atau multi layer melalui perbandingan persamaan isoterm absorpsi Langmuir dan Freundlich. Nilai Lagrange pada uji absorpsi Langmuir mendekati angka 1. Yaitu Lagrange sampel TiO2 600 adalah 0,9853 dan Lagrange sampel TiO 400 lebih tinggi yaitu 0,9967. Sedangkan nilai Lagrange absorpsi Freundlich lebih rendah sekitar 0,94. Hal ini dapat disimpulkan bahwa absorpsi methylene blue dapat terjadi pada permukaan single layer atau multi layer. Kapasitas absorpsi nanopartikel TiO2 terhadap methylene blue sangat besar, sehingga 83-217 mg per gram. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel TiO2 yang sangat kecil, sehingga luas permukaan kotak dengan methylene blue juga semakin besar.
Persamaan isoterm Langmuir dan Freundlich dari absorben nanopartikel TiO2 400 dapat diketahui nilai konstanta Langmuir adalah konstanta Langmuir yaitu 0,025 liter per miligram dan konstanta Freundlich yaitu 6,48 liter per miligram. Sedangkan absorben nanopartikel TiO2 400 memiliki nilai konstanta Langmuir 0,01 liter per miligram dan konstanta Freundlich 6,535 liter per miligram. Next. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil jurnal ini adalah nanopartikel TiO2 dapat disintesis menggunakan surfaktan polivinil alkohol dan prekursor titanium tetraisopropoksida melalui metode sol-gel yang kemudian diikuti dengan metode hidrotermal pada suhu kalsinasi 400 dan 600 derajat Celcius. Karakteristik TiO2 ini yang dihasilkan memiliki bentuk struktur kristal tetragonal, fase anatase, dan ukuran partikel sebesar 1,66 nanometer untuk yang pada suhu 600 derajat Celcius dan 3,15 nanometer untuk yang dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius. Spektrum ikatan gugus TiO pada bilangan gelombang 476 cm pangkat min 1. Untuk analisis termalnya menggunakan instrumen DSC menunjukkan bahwa nanopartikel TiO2 ini memiliki stabilitas termal yang tinggi. Kemudian daya absorpsi yang didapatkan terhadap metilen blue sebesar 81% dengan kapasitas absorpsi sekitar 83 sampai 217 mg per gram. Absorpsi metilen blue pada permukaan TiO2 ini dapat menggunakan persamaan absorpsi isoterm Langmuir atau Freundlich dengan nilai koefisien korelasi mendekati 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Yuk, yang lain silakan yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Jangan di kolom chat ya, langsung aja nanya ya. Ada yang mau bertanya kah? Tidak ada? Oke, jadi jadi memang kalau karakterisasi nanomaterial ya atau material lah ya, nggak jauh-jauh ya dari FTIR, XRD ya, kemudian SEM tadi ya. Terus ada tambahan biasa stabilitas termalnya, yaitu bisa pakai TGA, DSC ya, tergantung kita mau melihat apa dulu ya. Oke, terus nah biasanya ditambah dengan luas permukaan ya, karena kan kita mau ngelihat luas permukaannya bagaimana, luaskah atau tidakkah? Ya karena kan memang namanya absorpsi kan kita harus melihat ya luas permukaannya ya gitu ya. Apakah luas atau tidak ya, sehingga nanti tempat terjadinya reaksi gitu kan ya, apakah semakin banyak atau tidak ya, maka biasanya diikuti dengan luas permukaan, pengukuran luas permukaan ya. Oke, adakah yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Saya Aji ingin bertanya, mengapa pengukuran fotodegradasi itu dilakukan dalam box tertutup selama 60 menit ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Haji. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan dijawab dulu ya untuk kelompok 3 pertanyaan dari Aji.
kita diskusikan dulu ya, Bu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Aji. Saya Muhammad Yopi Anugrah izin menjawab pertanyaan yang diajukan. Tadi ditanyakan kenapa dilakukan analisis fotodegradasi pada box tertutup selama 60 menit. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa dia melihat pada jurnal yang lain, yaitu jurnal menurut Tahir dan kawan-kawan yang dikemukakan pada tahun 2019. Dia menggunakan kondisi box tertutup selama 60 menit karena kondisi tersebut adalah kondisi optimum untuk penyerapan methylene blue menggunakan absorben TiO2. Begitu Saudara Aji. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Saudara Yopi. Baik, terima kasih Yofi dan Aji atas pertanyaannya. Kemudian ada yang bertanya nggak yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi tadi kan ada data XRD ya. Kan tadi di sini dijelaskan ya di jurnal apa TiO2 dengan bentuk anatase gitu kan ya. Dimana kan kita tahu ya untuk teori TiO2 bentuk TiO2 itu ada 3 kan ya, ada rutil, ada anatase dan ada brukit ya. Dan yang memang yang paling banyak digunakan untuk aplikasi yaitu yang anatase karena dia kondisinya lebih stabil daripada rutil dan brukit ya untuk suhu tertentu ya. Nah, data XRD mungkin sebagai tambahan ya. Jadi karakterisasi XRD selain kita mencari itu tadi si fase anatasenya ya. Jadi nanti ini dari bilangan-bilangan itu ya, nih 101, 004, 200 dan sebagainya. Itu spesifik nanti ya untuk anatase di yang mana gitu ya. Biasanya ditandain tuh di situ. Misalnya di 101 ini untuk TiO2 anatase. Jadi jelas terlihat oh benar berarti yang diidentifikasi ya benar itu TiO2 bentuknya anatase ya biasa seperti itu ya untuk di jurnal-jurnal. Kemudian selain di XRD ya, selain data kita tahu nanti ukuran materialnya tadi akan dapat ya berapa nanometer gitu kan ya. Nah, bisa juga sebenarnya ya, jadi bukan untuk TiO2 ya, jadi untuk seluruh nanomaterial ya. Jadi untuk data XRD ini memang sangat penting ya, karena kita juga bisa mengetahui persen kristalinitasnya. Ya sama kayak jurnal sebelumnya tadi untuk kelompok berapa? Kelompok 5 ya, tadi ada XRD ya. Nah, itu juga bisa kita hitung sebenarnya persen kristalinitasnya ya. Apakah memang dia udah murni itu kristalnya gitu ya dengan kalau presentasinya tinggi ya ataukah masih banyak pengotor ya. Jadi nanti kalau masih banyak pengotor dia terlihat ya persentase kristalnya itu kecil ya. Nah, itu bisa dilihat ya bisa kita tahu ya persen kristalinitas nanti ya dihitung dari data XRD ini ya. Nah, oke, kemudian apalagi tadi, nah sayangnya tadi saya tidak menemukan data ininya SEM-nya nggak diukur ya?
untuk jurnal ini ya? Iya Bu, untuk SEM-nya tidak ada Bu. Iya, sebenarnya STEM ini penting juga ya, kita mau melihat benar nggak sih bentuk nanti si permukaan morfologinya itu ya, TiO2-nya benar morfologi TiO2 untuk anatase. Ya, karena kan berbeda-beda ya nanti morfologinya ya, si rutil bagaimana, si anatase bagaimana, si brukit bagaimana, itu terlihat jelas nanti di SEM ya. Morfologi itu bagaimana, benar nggak sih anatase yang terbentuk gitu ya. Jadi ya memang namanya karakterisasi itu yang saling terkait ya satu sama lain gitu. Ya tadi ya sayang banget ya tadi saya lihat tidak ada data SEM-nya ya. Jadi mau lihat benar nggak sih yang terbentuk itu anatase ya, tidak ada fase TiO2 yang lain gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 3 ya untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya ya. Boleh ditutup layarnya. Nah, ya oke. Baik, kita lanjutkan presentase lainnya dengan tema lainnya ya. Minggu depan ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan ini ya. Insya Allah ketemu minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu. Ya, Nuhun, Bu. sama-sama. Ya, ya.